warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Ayu Rismala, dengan nomor NIM 2483110029. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama teman saya Ismatul Hamidah dengan nomor NIM 2483110028. Kami akan memaparkan materi dari mata kuliah Hukum Perdata Internasional dengan dosen pengampu Bapak Irfan Khairul Umam, MHI LLM. Di sini kami akan membahas mengenai penyelesaian sengketa dalam hukum perdata internasional yang berisikan 3 poin penting. Yang pertama ada arbitrase internasional, Yang kedua ada pengadilan internasional, lalu yang ketiga ada pilihan forum dalam penyelesaian sengketa hukum perdata internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ayu Rismala dengan nomor NIM 2483110029. Di sini saya sebagai presentator pertama yang akan menjelaskan mengenai pilihan forum dan arbitrase internasional. Nah, dalam penyelesaian sengketa itu, pertama-tama kita itu harus menentukan dulu forum atau lembaga mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Misalnya, para pihak itu sepakat bahwa bila timbul sengketa, maka akan diselesaikannya itu melalui arbitrase internasional, bukan ke pengadilan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama itu tentang pilihan forum atau yang disebut dengan choice of forum. Nah, choice of forum atau pilihan forum ini itu adalah sering disamakan dan penggunanya itu dipertukarkan. Padahal istilah forum sendiri itu adalah suatu lembaga. Nah, pilihan forum ini adalah sebagai pemilihan lembaga yang dapat berupa instansi pengadilan atau yang lainnya, yang telah disepakati oleh para pihak sebagai forum yang akan memeriksa dan mengadili sengketa yang mungkin akan timbul di suatu hari terkait hubungan hukum yang terjadi di antara mereka. Dan biasanya pilihan forum ini itu dilakukan ketika sedang melaksanakan suatu kontrak. Nah, lalu pilihan forum ini juga mempunyai dasar hukum. Dasar hukumnya itu ada pada pasal 1338 KUHP. Nah, dalam pasal tersebut itu menjelaskan bahwa para pihak itu bebas menentukan isi perjanjian, termasuk menentukan pengadilan atau forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa, karena pilihan forum ini itu merupakan bagian dari asas kebebasan berkontrak atau yang disebut dengan freedom of contract. Lalu penyelesaian sengketanya itu dalam pilihan forum ini dibagi menjadi 2, yaitu ada penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan. Nah, penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu ada bentuknya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Lalu ada juga arbitrase. Nah, kalau misalkan penyelesaian sengketa di dalam pengadilannya itu intinya pengadilannya itu berarti diselesaikannya itu melakukan lembaga pengadilan atau yang disebut dengan litigasi. Jadi bukan lewat jalur damai, mediasi, atau arbitrase. Setelah memilih forum, ketika perjanjian tersebut itu menyebutkan arbitrase, nah maka sengketa yang diselesaikannya itu melalui lembaga arbitrase internasional, bukan ke pengadilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih arbitrase internasional itu. Jadi, arbitrase internasional itu adalah arbitrasenya dulu itu adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang sudah lama dikenal dalam hukum internasional. Nah, menurut Huala Wolf mendefinisikan bahwa arbitrase ini itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau yang disebut dengan arbiter, yang ditunjuk dan disepakati para pihak negara secara sukarela untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya itu bersifat final dan mengikat. Lalu arbitrase ini juga mempunyai jenisnya itu ada 2. Yang pertama ada arbitrase ad hoc, lalu yang kedua ada arbitrase institusional. Nah, yang pertama
Istilah arbitrase ad hoc dulu itu adalah suatu badan arbitrase yang dapat dibentuk baik sebelum maupun setelah timbulnya sengketa dan akan berakhirnya pada saat selesainya sengketa tersebut. Jadi pembentukan arbitrase ad hoc ini itu didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Lalu jenis arbitrase yang kedua itu ada arbitrase institusional. Nah, arbitrase institusional ini disebutkan dengan istilah permanent arbitral body. Nah, arbitrase ini karena sifat dan bentuknya itu permanen atau tetap, merupakan suatu ciri pembedanya dari yang utama tadi, yang arbitrase ad hoc. Nah, arbitrase institusional ini itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu arbitrase institusional nasional, lalu yang keduanya itu arbitrase institusional internasional. Nah, lalu arbitrase internasional ini juga mempunyai dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya itu ada pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Nah, di dalam lembaga arbitrase internasional ini terdapat dua jenis klausula arbitrase. Apa saja? Yaitu ada klausula arbitrase umum dan klausula arbitrase khusus. Para pihak dalam perjanjian arbitrase ini itu ada orang dengan perorangan, lalu ada juga perusahaan, ada juga badan hukum atau organisasi pemerintah, dan juga negara. Nah, lembaga arbitrasenya juga ini ada salah satunya itu namanya International Center for Settlement of Investment Disputes. Nah, ini itu adalah forum utama dalam menangani sengketa lintas negara. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ismatul Hamidah. Baik, lanjut pada pembahasan pengadilan internasional. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi pengadilan internasional merupakan sebuah lembaga peradilan permanen yang dibentuk melalui perjanjian internasional untuk menyelesaikan sengketa antar negara atau entitas internasional. Lalu pengadilan internasional juga memiliki ciri khusus. Apa saja ciri khususnya? Yakni yang pertama, putusannya berdasarkan hukum internasional. Karena ini merupakan pengadilan internasional, maka hukumnya juga harus berdasarkan hukum internasional. Kemudian yang kedua, ciri khas yang kedua yakni lebih formal atau bersifat yudisial. Artinya pengadilan internasional beroperasi dengan aturan dan prosedur yang formal, yang bersifat kehakiman atau yudisial. Yang berarti prosesnya itu terstruktur seperti pengadilan pada umumnya untuk mengadili perkara internasional. Kemudian ciri khas yang ketiga, yuridiksinya terbatas. Ini kewenangan pengadilan internasional tidak otomatis berlaku untuk semua negara atau semua kasus saja, yang artinya hanya berlaku jika negara-negara pihak itu setuju atau tunduk pada pengadilan tersebut. Nah, dalam hukum internasional juga dikenal beberapa metode penyelesaian sengketa. Nah, secara luasnya itu ada dua macam metode dalam penyelesaian sengketa, yakni penyelesaian sengketa secara damai dan secara kekerasan. Metode penyelesaian secara damai ini dapat dibedakan juga menjadi dua, yakni jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Nah, metode penyelesaian secara damai litigasi itu dapat dilakukan melalui berbagai macam peradilan internasional, diantaranya yakni Mahkamah Internasional, kemudian ada International Tribunal of the Law of the Sea atau biasa disingkat ITLOS. Kemudian ada International Chamber of Commerce, terus ada International Criminal Court, kemudian ada Permanent Court of Arbitration dan sebagainya. Biasanya setiap perjanjian internasional ataupun organisasi internasional itu mempunyai lembaga
peradilan litigasi sendiri. Kemudian dari metode penyelesaian secara damai, yakni jalur non-litigasi atau biasa disebut dengan penyelesaian secara politis atau diplomatis. Nah, pada prinsipnya ini membutuhkan orang ketiga dalam penyelesaian sengketanya. Nah, metode ini terdiri dari negosiasi, konsiliasi, kemudian mediasi, kemudian arbitrase, serta inquiry atau jasa baik, serta fact-finding. Sedangkan metode penyelesaian sengketa secara kekerasan ini meliputi blokade, pemutusan hubungan diplomatik, kemudian pembalasan atas tindakan agresif atau reprisal, serta perang. Perlu digarisbawahi di sini bahwa jika perang digunakan sebagai upaya penyelesaian sengketa, maka harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum humaniter internasional. Sudah disebutkan tadi contoh-contoh pengadilan internasional, yakni International Court of Justice, yaitu pengadilan internasional yang menyelesaikan sengketa antar negara. Kemudian ada International Criminal Court, yakni penyelesaian sengketa dengan mengadili kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga International Tribunal of the Law of the Sea atau ITLOS. Ini pengadilan internasional yang menangani sengketa hukum laut berdasarkan UNCLOS. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.